Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang pengertian dan jenis-jenis content creator atau kreator konten. Supaya saya tidak berpikir ulang, tidak berpikir keras lagi tentang tema ini, saya akan bacakan saja yang sudah saya tulis di blog saya, di website pribadi saya, romeltea.com. Judulnya jenis-jenis content creator. Di dalamnya tentu saja ada tentang pengertian content creator ini. Langsung saya bacakan jenis-jenis content creator. Kita awali dengan istilah dulu. Content creator ini bahasa Inggris. Mungkin pengucapan yang benar, lidah Inggrisnya, lidah Amerika, Inggris Amerika maupun Inggris British, content creator. Content creator. Kita biasanya dengan lidah Indonesia kita menyebutnya content creator. Bisa juga agak-agak keinggrisan gitu, content creator atau kreator konten. Kata konten dan kata kreator sudah jadi bahasa Indonesia, sehingga kita menyebut content creator ini dalam bahasa Indonesia menjadi kreator konten atau pembuat konten. Memahami pengertian dan jenis-jenis content creator akan membantu kita menentukan jenis konten yang akan dibuat untuk berbagai tujuan. Pembuat konten atau content creator hakikatnya seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada audiens. Saat ini kita dengan mudah menemukan berbagai informasi, banjir informasi. Kenapa bisa terjadi? Kehadiran internet melahirkan halaman website atau aplikasi berisi ragam info. Kita tahu internet itu isinya cuma dua, website dan aplikasi. Website itu adalah halaman internet berisi info, aplikasi adalah website versi mobile, kira-kira gitu. Nah, internet menjadi sumber utama info berkat para content creator. Terjadinya banjir info ini akibat banyaknya content creator. Pembuat konten kini ada di mana-mana. Mereka adalah orang-orang yang membuat video di YouTube, menulis blog, membuat video TikTok. Pembuat konten ini tahu cara membangun merek pribadi atau personal brand secara online dan membagikannya kepada dunia. Anda juga bisa menjadi pembuat konten dengan mudah. Saat Anda menulis di blog, menulis status update di media sosial, atau sekadar membagikan foto kejadian yang Anda temui di perjalanan, maka Anda sudah menjadi content creator. Nah, apa itu content creator? Ini dia pengertian content creator. Istilah content creator baru muncul dan populer di era internet, di era sekarang. Sebagaimana istilah konten atau content yang baru akrab, familiar dengan kita di era internet sekarang. Konten sendiri artinya isi atau kandungan. Dalam hal ini, sekarang konten ini merujuk pada isi website di internet berupa informasi. Formatnya bisa berupa teks atau tulisan, gambar atau foto, suara, audio, video, atau gabungan semuanya yang kita kenal dengan multimedia. Nah, per definisi, content creator adalah orang yang menulis, orang yang menghasilkan tulisan, audio, video, atau gambar untuk tujuan menyampaikan informasi, mendidik, menghibur audiens, atau mempromosikan sebuah merek produk. Seorang content creator bertanggung jawab untuk menghasilkan informasi tertulis, audio, atau visual untuk platform pemasaran konten seperti media sosial atau blog. Nah, content creation atau pembuatan konten adalah kontribusi informasi ke media apapun dan terutama media digital untuk pengguna akhir atau audiens dalam konteks tertentu. Siapa saja content creator ini? Mereka adalah blogger, penulis, podcaster, YouTuber atau vlogger, pembuat kursus, streamer video game, dan pemberi pengaruh atau influencer media sosial, semuanya termasuk dalam istilah pembuat konten atau content creator. Nah, untuk menjadi pembuat konten atau content creator, kita membutuhkan ide dan pengetahuan bersama dengan percikan kreativitas.
Jika Anda mengeluarkan podcast atau podcast, pengalaman mengedit audio menguntungkan, tapi keterampilan produksi dapat dipelajari atau disewa. Nah, siapapun yang memiliki konten untuk dibagikan dan kemauan untuk belajar sepanjang jalan dapat menjadi pembuat konten yang sukses. Itu kata Carl Setter. Nah, 3 generasi content creator. Kita sudah paham siapa content creator. Kini kita akan lebih paham lagi dengan mengenali content creator itu ada 3 generasi. Sekarang ini generasi ketiga content creator versi saya. Nah, konten dipublikasikan melalui sebuah media. Kehadiran pembuat konten pun dimulai bersamaan dengan hadirnya media massa. Saat ini, content creator atau pembuat isi media online merupakan pembuat konten generasi ketiga. Setelah para insan media, wartawan, penyiar, presenter, dan para jurnalis warga atau citizen journalist. Dengan demikian, content creator bisa diklasifikasikan menjadi 3 generasi. Yang pertama, pekerja media atau insan pers. Mereka adalah wartawan, penyiar, presenter yang membuat konten untuk media cetak dan penyiaran atau broadcast. Kedua, jurnalis warga, yaitu orang biasa, bukan wartawan, bukan penyiar, bukan presenter, yang membuat konten untuk media. Yang ketiga adalah warganet, pengguna internet aktif. Generasi ketiga, content creator, yaitu pengguna internet aktif khususnya pengguna media sosial, termasuk blogger, vlogger atau youtuber, dan podcaster, tiktoker, facebooker, tweets, ya, pengguna Twitter. Mereka adalah content creator. Nah, saat ini banyak media internet yang hanya berupa wadah. Jadi banyak orang yang hanya bikin website yang isinya orang lain, yaitu pengguna. Ya, kontennya dibuat oleh para pengguna, contohnya media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itu nggak bikin konten. Yang bikin konten para penggunanya, kita, warganet. Bikin akun lalu upload YouTube, upload video dan sebagainya. Nah, itu dia generasi content creator. Sekarang yang terakhir, jenis-jenis content creator. Yang pertama adalah speaker, pembicara. Ya, pembicara paling betah ketika berbicara tentang apa yang mereka ketahui. Kunci untuk membicara yang sukses adalah Anda memahami, mengetahui, jadi paham topik, paham tema, paham materi. Mereka menikmati kesempatan untuk berbagi pengetahuan mereka dengan orang lain dan biasanya komunikator verbal yang sangat jelas dan pandai berbicara. YouTuber banyak yang menjadi the speaker. Yang mereka ngomong, direkam tentang berbagai topik yang mereka kuasai. Inilah jenis content creator yang pertama. Jenis content creator ini memerlukan keterampilan public speaking, keterampilan berbicara di depan umum. Ketika seseorang syuting video, bikin video, maka audiensnya adalah kamera. Karena di kamera itu dia seolah-olah kontak mata dengan audiens, dengan penonton. Jadi tipe yang pertama, jenis yang pertama content creator adalah the speaker, pembicara. Nah, kita banyak menemui YouTuber yang berbicara tentang topik-topik yang mereka kuasai, kemudian dibagikan. Yang kedua, penulis. Ini content creator generasi pertama. Anda nulis di blog, di website, di media sosial, di media apapun, Anda adalah writer. Yang terakhir adalah, yang ketiga, jenis content creator, visualisator. Ya, ini di Indonesiakannya visualisator. Bahasa Inggrisnya the visualizer. Visualisator ini adalah orang yang menggunakan gambar untuk menjelaskan dan memahami satu konsep. Pembuat konten ini dapat mengubah semua jenis konten yang ada menjadi gambar yang jelas dan menyampaikan pesan yang jelas kepada pemirsa, kepada penonton. Nah, dalam istilah bisnis, mereka menggambar setiap ide konseptual yang tertanam dalam apa yang coba tawarkan perusahaan, sehingga mereka dapat secara konsisten mengekspresikan merek secara optik. Jadi visualisator ini adalah mereka yang membuat gambar, membuat video, membuat infografis, membuat animasi, pokoknya membuat sebuah
menggambarkan sebuah konsep, menyampaikan sebuah info dalam bentuk gambar. Gambar statis maupun gambar bergerak atau video. Itulah visualizer. Tadi kita tidak mendengar ada istilah podcaster. Termasuk kelompok mana? Podcaster itu termasuk kelompok yang pertama, yaitu the speaker, pembicara. Podcast itu adalah audio. Hanya audio. Ketika Anda menemukan konten di YouTube dan disebutnya podcast, itu adalah video podcast, pakai V, ya, pakai V. Podcast. Video podcast. Video berisi podcasting atau podcast yang divideokan atau video yang menggambarkan sebuah proses podcast. Podcast sendiri adalah audio. Anda hanya bisa menemukan podcast di platform podcast seperti Spotify, Google Podcast, dan lain-lain. Dan podcast itu siaran radio, ya, semacam siaran radio, hanya berisi audio. Demikian pengertian konten dan jenis-jenisnya. Saya baca langsung, ada tambahan sana-sini dari artikel yang sudah saya tulis, dari postingan yang saya tulis di romelthea.com, judulnya jenis-jenis konten creator. Demikian, saya Romelthea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.